Shalom, kembali dengan saya Pastor Tamrin Abraham. Saya merenungkan firman Tuhan di mana Bapak kita berkata dengan firman-Nya, jadilah bumi, bumi jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Jadilah binatang-binatang, binatang-binatang jadi. Jadilah manusia, manusia jadi. Dan izinkan saya hari ini berkata-kata iman hari ini bagi saudaraku siapapun yang menonton, yang melihat video ini. Saya percaya melalui perkataan-perkataan iman mereka sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang lagi sakit hari ini, yang terbaring dimanapun mereka berada, sakit apapun itu hari ini, saya berkata dengan kuat kuasa Roh Kudus, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka sudah sembuh oleh karena bilur-bilurmu. Bagi orang yang khawatir, ketakutan yang luar biasa, mengalami kebimbangan, mengalami depresi mental, hari aku berdoa, terjadilah kelepasan. Jadilah terlepas semuanya, dipulihkan Tuhan semuanya. Terima kasih Roh Kudus, buat perbuatanmu kami bersyukur, Kau aja luar biasa. Bagi keluarga hari ini, rumah tangga yang goncang-gancing hari ini, yang digoncangkan oleh dunia atau setan hari ini, yang diambang perceraian, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa gelap, kuasa setan hari ini tinggalkan anak-anak Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah hari ini firman Tuhan di dalam hidup mereka hari ini. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia atau apapun kecuali maut. Dan jadilah firman itu mempersatukan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudaraku yang kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan hari ini, semua yang menaburkan lamaran, aku berdoa dan berkata-kata iman hari ini, setiap lamaran yang ditaburkan hari ini dengan urapan Roh Kudus, diterima di perusahaan-perusahaan, diterima di semua perkantoran, atau dimanapun melamar, diterima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dan ajaib. Engkau telah memberkati mereka. Semua pekerjaan usahanya, aku berdoa dan berkata iman, semua diberkati Tuhan dan mengembang ke kiri ke kanan, semua lancar dan sukses diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semuanya sudah diberkati Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang belum punya keturunan, sudah lama tidak punya keturunan, aku berdoa ke roh kemandulan, tinggalkan hari dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati hari sel telur, diberkati hari ini sel sperma semuanya. Dan aku berkata, jadilah anak diberkati Tuhan di dalam kandungan seorang ibu hari ini. Keturunan dari ilahi, jadilah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini mereka sudah mendapatkan itu oleh karena belas kasihan Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang di perjalanan hari ini, dimanapun mereka hari ini, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Kuasa-Mu melebihi segalanya. Baik ladang-ladang semuanya, ternak-ternak semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebaikan-Mu bagi anak-anak-Mu hari ini. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, izinkan saya menyampaikan juga renungan firman Tuhan. Dan saya akan ingatkan saudaraku, ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti isi firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkannya? Bagaimana kita menjadi pelaku firman sementara kita tidak pernah
merenungkan firman itu atau menggali firman itu. Bagaimana kita tahu kuasa Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita saudaraku mengetahui identitas kita, bahwa kita adalah anak Tuhan yang datang dari surga, bukan dari dunia, sementara kita tidak pernah memahami apa perkataan Tuhan atau mendengar doa Tuhan Yesus bagi kita, saudaraku, di Yohanes 17 ayat 17. Tapi hari ini saya akan mendoakan, saudaraku, ya, iman itu adalah pengetahuan itu sendiri. Apabila kita sudah ada pengetahuan tentang firman Tuhan, itu adalah iman yang luar biasa. Jadi mari saya mengajak hari ini supaya kita belajar tentang firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini harus kita mengerti, semua alam semesta ini dijadikan dari apa yang tidak kita lihat. Sebelumnya sudah ada. Dan kita sendiri pun, saudaraku, sebelumnya sudah ada di surga. Makanya roh kita kembali ke surga. Ya. Di sini level pemahaman kita, saudaraku, ya, harus naik level pemahaman kita. Apa yang dikatakan Bapa, jadilah bumi, bumi itu jadi. Itu sebelumnya sudah ada di alam yang gak kelihatan. Jadilah ke cakrawala, cakrawala itu jadi. Firman itulah yang mengerjakan segalanya itu, saudaraku. Tuhan mau supaya pemahaman kita itu seperti apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan katakan juga, saudaraku, ya. Saya bacakan Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bapa tadi menciptakan langit dan bumi dengan perkataan jadilah, jadilah. Tapi firman itu juga sudah ditaruhkan dalam mulut kita. Asal tidak bimbang hati kita, perkatakan jadilah, jadilah, asal sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, ini yang penting, sangat penting kita pahami, saudaraku. Karena semuanya sudah ada di alam roh, alam yang tidak kelihatan atau supranatural, ya. Bagaimana kita memanifestasikan supaya kelihatan? Dengan memperkatakan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, perkatakan dan renungkanlah firman siang dan malam, maka kamu akan beruntung dan berhasil. Nah, saya akan mengajak saudara hari ini untuk memahami ini, saudaraku, ya. Kita buka dulu di mana pekerjaan alam yang gak kelihatan, ya. Markus 5 ayat 4. Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjenakkannya. Saya percaya tidak ada kekuatan manusia yang sebesar itu, yang semua rantai apapun yang belenggu dihancurkannya, kecuali ada kekuatan dari luar untuk mendukungnya. Ini seorang yang kerasukan setan. Setan itu kan alam roh juga, saudaraku, ya.
Waktu dia dibelenggu, kekuatan setan itu masuk ke dalam dirinya. Itulah yang menghancurkan itu. Tetapi saudaraku, jangan ada berkata itu dari Tuhan, ya. Nah saudaraku, biar kita tahu, semakin kita tahu adanya alam roh, adanya kekuatan setan, tapi kecil, miskin, lemah, ya. Kita lihat daripada Musa, itu di Keluaran 7 ayat 10. Keluaran 7 ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Tetapi Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu, dan membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Dan saya jelaskan juga di sini perbedaan bahwa dari dukun itu bukan dari Tuhan, tapi setan yang akan membawa kutuk bagi manusia kalau siapa yang mempercayainya, ya. Tapi ada kekuatan dari alam lain, saudaraku, kalau manusia itu mempercayainya, tapi itu akan membawa kutuk. Tapi saudaraku, tongkat Musa itu akan memakan semua, sekalipun banyak ular-ular daripada penyihir-penyihir Firaun itu, saudaraku. Itu luar biasanya Tuhan kita. Tidak ada tandingannya, tidak ada sehebatnya. Berjuta-juta kali lebih hebat kekuatan Bapa kita. Jadi jangan diragukan, ya. Nah, saudaraku, itu alam roh yang akan memberikan kekuatan kepada orang yang kerasukan itu tadi, yang di kuburan itu tadi, ya. Demikian juga saudaraku kita ini, saudaraku. Tuhan katakan di Satu Korintus 6 ayat 13, ayat 19. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini luar biasa, saudaraku. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia, roh Tuhan Yesus, roh Bapa, roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, di dalam saya dan saudara, maka roh itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Lazarus ada di dalam diri saya dan saudara. Roh yang turun waktu Tuhan Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, roh itu yang sama juga ada dalam diri saudara dan saya. Ada kekuatan yang lebih tinggi ada di dalam saudara dan saya. Kita harus masuk dalam kesadaran ini. Artinya saudara, itu kekuatan yang melebihi dari kekuatan setan itu tadi ada di dalam diri kita sebenarnya. Artinya setan tidak akan pernah bisa berkuasa di dalam diri kita, karena kekuatan yang melebihi segalanya ada di dalam diri kita. Kekuatan yang hebat ada dalam diri kita, yaitu kekuatan Roh Kudus yang sanggup membangkitkan orang mati 4 hari 4 malam. Hanya dengan satu kata, bangkitlah Lazarus, yang sebelumnya pembuluh darahnya sudah hancur, darahnya sudah mengental semua, sudah hitam.
Semua sudah mengembang semua, baik syarat-syaratnya sudah hancur semua, yang berjuta-juta itu sudah hancur semua saudaraku. Hanya dengan satu kata Lazarus bangkit, langsung yang baru semuanya. Dan hari ini bagi saudaraku yang sakit hari ini dengar, katakan saja firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, maka sudah sembuh itu hari ini. Jadilah sembuh. Nah, saudara terkasih Tuhan, bagaimana kita mendapatkan mujizat itu supaya nyata alam jasmani saudaraku? Ya, sebab kekuatan itu telah ada di dalam roh kita, di dalam hidup kita. Di dalam hati kita ada Roh Kudus yang luar biasa. Suatu pribadi yang hebat, saudaraku. Nah, kita akan ambil saudaraku, di mana janji Tuhan kepada kita? Ya, janji yang luar biasa. Ya, yang telah dijanjikan kepada kita. Ya. Galatia 3:14. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita telah menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Di dalam roh itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ada janji-janji yang luar biasa. Galatia ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Apa itu janji saudaraku? Janji Allah itu adalah kepada Abraham itu dari keturunanlah seluruh bangsa diberkati. Apa itu? Kesembuhan, panjang umur, semua berkat usaha diberkati semuanya. Apa yang telah saya perkatakan tadi saudaraku? Bukan lagi kutuk yang kita terima, tapi berkat-berkat yang kita terima. Amin. Dan hari ini bagaimana kita untuk mencapai level ini? Justus 8 berkata, perkatakan dan renungkanlah firman siang dan malam, supaya kamu dapat bertindak dengan hati-hati, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Perkatakan saja gunung ini pindah-pindahlah itu. Ada perkataan, kita perkatakan semua berkat-berkat Tuhan itu dalam diri kita. Jadilah itu semuanya saudaraku, dengan iman, jangan tidak bimbang. Amin. Kalau ada yang sakit, katakan saja terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh, maka sembuhlah itu. Ya. Kalau belum punya keturunan, katakan saja engkau berkata Tuhan, di Ulangan 28 ayat 8 berkata, buah kandunganku telah diberkati, maka hari ini juga diberkati hari saudaraku. Amin. Ya. Semua usaha aku diberkati. Katakanlah di Ulangan 28 juga, engkau berkata Tuhan, usahaku sudah diberkati. Jadilah. Karena firman itu ada dalam mulut kita. Tuhan Bapa kita memperkatakan firman itu, jadilah bumi-bumi jadilah. Jadi kita hari ini harus belajar dari Bapa kita. Bapa kita itu adalah teladan kita. Jadilah badaiku seperti yang kukatakan hari ini. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita hanya mengucap-ucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Kalau Tuhan Yesus belum mati untuk kita, pasti kita berkata, ya Tuhan Yesus, berilah aku ini Tuhan Yesus. Matilah untuk sakit penyakitku ini. Contohnya, matilah untuk sakit penyakitku ini. Bukan kasar, tapi memang harus mati biar sembuh sakit penyakit kita. Tapi oleh karena belas kasihannya, Tuhan Yesus telah mati untuk itu. Artinya kalau sudah mati kita hanya mengucap syukur, maka dari Kalpari turunlah berkat itu kepada kita apabila kita mengucap-ucapkan janji itu. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Bilur-bilur itu adalah luka-luka yang ada dalam tubuh Tuhan Yesus waktu dilukai, dicambuki saudaraku. Datang dari sorga turun ke bumi.
Hanya untuk penyakit kita rela dicambui. Siapakah manusia kecil bagi Tuhan? Campakkannya aja, campak semuanya. Tapi Tuhan mau, oleh karena kasihnya kepada kita. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Saya percaya kita semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.